Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang memahami teks argumentasi dan persuasi dengan tema ketahanan pangan yang berjudul Talas. Bagi kalian yang penasaran, yuk tonton terus videonya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama-tama saya Kiranti akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu teks argumentasi Talas. Sebelum itu, aku mau tanya dulu, kalian udah pada tahu belum sih apa itu talas? Mungkin dari kalian ada yang familiar, atau ada juga yang belum pernah mengetahui tentang tanaman talas sebelumnya. Oke, jadi talas itu merupakan tumbuhan yang menghasilkan umbi-umbian dari Asia Tenggara sampai Asia Tengah. Talas ditanam untuk dimakan umbinya, yang merupakan sumber karbohidrat dan bisa jadi pengganti nasi. Selain sebagai sumber karbohidrat, talas juga mengandung protein, lemak, beberapa unsur mineral, dan vitamin, sehingga talas dapat menjadi bahan obat-obatan. Kadar pati umbi talas 66,8%, yang menunjukkan bahwa talas ini kaya akan karbohidrat, dan kadar airnya 7,2%, sehingga talas dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Rasa gatal pada umbi talas berasal dari getahnya yang mengandung kalsium oksalat, karena ia mengandung getah yang mengakibatkan gatal yang berbeda-beda menurut jenisnya, sehingga kita jika memakan talas tak boleh secara berlebihan dan harus dimasak terlebih dahulu sebelum dapat dikonsumsi. Jika terlalu banyak memakan talas, dapat menimbulkan rasa begah dan gangguan pencernaan. Umbi talas ini dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi tepung, bubur, dan kue-kue. Pemanfaatan talas sebagai bahan pangan telah dikenal secara luas. Saat ini pengolahan talas kebanyakan memanfaatkan umbi segar menjadi berbagai hasil olahan. Manfaat mengonsumsi olahan talas yaitu memenuhi sumber nutrisi penting, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi masalah pencernaan, mendukung produksi ASI, dan mencegah datangnya penyakit. Baik, selanjutnya untuk poin yang B akan dibacakan oleh Monita. Untuk Monita, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Monita. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin B tentang ide pokok dan ide pendukung. Sebelumnya, kalian tahu apa itu ide pokok dan ide pendukung? Jadi, ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf, sedangkan ide pendukung adalah penjelasan dari ide pokok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang paragraf 1, ide pokok. Talas merupakan tumbuhan yang menghasil umbi-umbian yang penting sebagai sumber karbohidrat. Nah, ide pendukung 1. Talas dimakan untuk dimakan umbinya yang mengandung karbohidrat yang penting bagi tubuh dan bisa jadi pengganti nasi. 2. Talas juga mengandung protein, lemak, dan beberapa unsur mineral dan vitamin sehingga dapat menjadi bahan obat-obatan. Kadar pati pada umbi talas mencapai 66,8% menunjukkan bahwa talas mengandung karbohidrat. 4. Kandungan air pada umbi talas hanya sekitar 7,2% sehingga umbi talas dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Halo teman-teman, saya Aris Simansyah. Di sini saya akan menjelaskan poin B, mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung paragraf 3. Untuk ide pokok, pemanfaatan talas sebagai bahan pangan. Ide pendukungnya sendiri 1. Talas dapat diolah menjadi berbagai hasil olahan yang bermanfaat bagi kesehatan. 2. Konsumsi olahan dari talas dapat memenuhi sumber nutrisi penting, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi masalah pencernaan, mendukung produksi ASI, dan mencegah datangnya penyakit. Masuk kepada kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi hal-hal yang sudah pasti dan bukan sebuah pernyataan semata. 1. Talas merupakan tumbuhan umbi-umbian yang cukup penting dari Asia Tenggara sampai Asia Tengah. 2. Kadar pati umbi talas 66,8% dengan kadar air sekitar 7,2%. Lanjut pada opini. Kalimat opini adalah kalimat yang bersifat subjektif maupun emosi dan keterpihakan seseorang. 1. Talas ditanam untuk dimakan umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting dan bisa jadi pengganti nasi.
Kedua, harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.